perundungan atau bullying terhadap salah satu Dugaan anak kasus didik bullying mereka. disertai pelecehan di salah satu SMA elit. Hingga ditendang oleh pelajar lainnya. Kasus bullying atau tindak penindasan. Dugaan bullying atau perundungan kembali dialami oleh Aksi pelajar bullying ini sekolah bahkan dasar. mengakibatkan korban kritis. Terduga Sementara dua pelaku penyidik Polres perundungan Kota terancam pasal berlapis tentang kekerasan bersama-sama. Syaika lagi. Tiap hari sendiri mulu, nggak bosan apa? Kata-kata itu lewat begitu saja. Padahal Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim tidak boleh menyakiti muslim lainnya, baik dengan tangan maupun dengan lisannya. Tapi hari itu, lisan itu lepas tanpa dijaga. Sa, lu sadar gak sih, Haikal tuh kayaknya orangnya kayak gak pernah ngomong gitu. Emang begitu kali orangnya? Tapi itu beda, Sa. Introvert itu kayak pendiam, cuman kalau dia tuh kayak gak punya pilihan gitu. Aku dengar, dari tadi aku dengar, tapi ngapain aku ikut campur? Itu bukan urusan aku. Lagian nanti malah aku yang kena. Lebih aman ikut ketawa aja, biar nggak jadi target yang berikutnya. Tapi kenapa ya? Makin aku main, makin gak enak perasaan ini. Ada yang tahu ini salah, ada yang memilih diam. Padahal dalam Islam membiarkan kemungkaran tanpa mencegahnya adalah dosa tersendiri. Diam bukan berarti bersih. Lu tau nggak kenapa dia duduk di pojokan? Soalnya kalau duduk di tengah juga nggak ada yang mau sama dia. Udah nilainya jelek, dibully pula. Emang hidup aku kenapa sih? Aku sudah usaha belajar tetap aja segitu. Bercanda doang kok, Haikal nggak usah buat diajak bercanda. Bercanda, enak banget bilangnya bercanda. Tapi yang ngerasain sakitnya siapa? Aku harus ngomong, tapi kenapa susah banget ya? Aku ngeliat, dari tadi aku ngeliat, dan aku tahu ini salah. Aku tahu banget, tapi kalau aku ngomong sekarang, nanti gantian aku yang jadi target, nanti aku diketawain. Aku nggak sekuat itu. Maaf Kal, beneran maaf. Tapi aku takut. Allah melarang kita memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Dilarang dalam Al-Quran, jelas dalam surah Al-Hujurat. Tapi hari itu larangan itu diabaikan di depan semua orang. Tadi dia ulangan dapat 40 lagi ya? Emang iya? Pantesan sendirian, angkanya aja nggak mau temenan sama dia. Udah cukup, Rapa. Apaan kok, dia cuma bercanda doang. Apaan sih, Ram? Lu bercanda masa kayak gitu lah. Lihat, saya itu tadi ketawa nggak? Orang-orang di sini juga nggak ada yang ketawa. Apaan sih, Rap? Bercanda kayak gitu nggak lucu tau, ngomongin nilai di depan orang lain. Ya maaf, gue juga tadi ikut-ikut serapa. Haikal punya hak kayak kita semua buat ngerasa aman di sini, buat nggak takut datang ke sekolah. Itu hak dia sebagai bagian dari sekolah ini. Haikal, gue maaf serius. Oke, gak apa-apa. Gue terima permintaan maaf lo. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya. Dan hari itu, ada yang akhirnya memilih untuk angkat bicara. Kau tunggu. Kau nggak apa-apa kan? Belum 100%, tapi not bad lah.
Setiap siswa berhak merasa aman, dihormati, dan diterima di sekolahnya. Berhak belajar tanpa rasa takut, berhak ada tanpa harus minta izin untuk ada. Tapi hak itu nggak datang sendiri, ada kewajiban yang harus kita jalankan bersama, untuk peduli, untuk menjaga, dan untuk tidak pura-pura nggak tahu ketika ada yang salah. Bullying bukan cuma soal yang mukul atau yang teriak. Kadang yang paling nyakitin adalah yang diem, yang tahu tapi milih nggak ngapa-ngapain. Jadi mulai hari ini, pilih untuk tidak diam, karena satu suara sudah cukup untuk mengubah segalanya.